Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Manginang dimanapun kita berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan kita, pekerjaan kita, terlebih dahulu kita untuk mendengarkan renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami melewati malam, dan kami akan memulai segala kegiatan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Bilangan 6 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam bahasa Batak, opat Musa onom ayat 24. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho ido saatna. Perkataan ini adalah bagian berkat imamat yang dikehendaki Allah untuk disampaikan kepada umatnya, dan merupakan doa berkat yang mungkin sering kita dengar untuk menutup ibadah. Perkataan lengkapnya adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah bunyi lengkapnya. Dengan memberi doa berkat itu, Allah menunjukkan kepada Harun dan anak-anaknya cara untuk memberkati umat Tuhan dalam namanya. Dan para pemimpin umat diharuskan untuk dapat melafalkan kalimat itu dengan baik dan benar. Allah berkehendak memberkati umatnya melalui perantaran imam. Terlihat bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya. Berkat ini terdiri dari 3 bagian, dan tiap bagian terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan. Dari kata-kata tersebut menekankan bahwa Allah merupakan pribadi yang akan selalu memberkati dan melindungi umatnya, dan juga menggambarkan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Umat akan dilindungi dari segala yang jahat. Kata berkat memiliki makna yang spesifik dalam Perjanjian Lama. Allah memberkati umatnya dengan menganugerahkan keturunan, kekayaan, kesehatan, dan kehadirannya sendiri di tengah-tengah mereka. Mereka yang berada dalam pemeliharaan Allah akan dilindungi. Berkat Tuhan diberikan agar hidup kita dalam perlindungan, kasih, karunia, dan damai sejahtera. Ada sikap salah bila kita ingin dekat dengan Allah untuk tujuan mengharapkan berkat-Nya saja. Tetapi jangan hanya mengharapkan berkat lalu menomorduakan, yaitu siapa sumber berkat tersebut. Sebaiknya kerinduan kita yang terutama adalah hidup dekat dengan Allah, untuk hidup sebagai umat-Nya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan kita. Pengalaman para tokoh Alkitab yang berkati Tuhan secara luar biasa tidak membuat mereka mengubah pemahaman tentang berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dalam penyertaan Allah, semua kebutuhan mereka terpenuhi
kesehatan, kesuksesan memimpin umat, dan kebutuhan ekonomi. Berbeda dengan keadaan banyak Kristen masa kini yang menganggap dan mengkotak-kotakkan berkat Tuhan sebatas hanya sebagai pemenuhan kebutuhan perut dan gengsi. Pengaruh paham materialisme telah membungkam kepercayaan iman kita. Akibatnya kita dibelenggu oleh paham bahwa kita kini hidup di zaman yang serba bergantung pada materi. Tuhan hanya dianggap ada bila kebutuhan materi terpenuhi. Sebaiknya sebagai orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang percaya, kita harus semakin memperlihatkan bahwa berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi di mana kita bisa merasakan kuasa Tuhan melalui kesehatan, keluarga, ekonomi, dan yang lain sebagainya. Saudara yang terkasih, baiklah kita selalu mengingat kemanapun kita melangkah bahwa Tuhan akan selalu memberkati dan akan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu, buat berkat Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Kami yakinkan Tuhan, Engkau akan selalu ada untuk kami, membimbing kehidupan kami, dan berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.